Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang penjaga lubang emas. Cerita kali ini ditulis oleh Om Ras ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih ceritanya kok penjaga lubang emas ini, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Cerita bermula pada 30 tahun silam. Terlihat seorang pemuda berwajah cukup tampan dan memiliki badan yang kekar itu tengah beristirahat sambil meminum air putih yang dibawakan oleh seorang gadis manis berusia sekitar 18 tahunan. Tadi Abang berpesan, kakak disuruh pulang kalau kalian sudah selesai, kata si gadis manis itu. Iya, tinggal sedikit lagi selesai. Kamu duluan saja, nanti aku menyusul, jawab si pemuda. Pemuda yang bernama Dawi itu lantas kembali melanjutkan pekerjaannya menyelesaikan galian lubang emas yang akan segera ditambang. Sudah 3 tahun Dawi bekerja di daerah itu sebagai penambang emas. Dia bekerja pada seorang bos bernama Ridwan yang sangat baik. Bosnya itu juga memiliki seorang anak gadis berusia 18 tahunan bernama Mas Riah. Biasanya Dawi bekerja bersama beberapa orang teman. Namun sekitar 1 minggu yang lalu teman-teman satu timnya izin pulang ke kampung halaman mereka. Maklum teman-temannya semuanya sudah beristri. Jadi mereka memang rutin pulang untuk sekedar menjenguk anak istri dan mengantarkan uang belanja. Berbeda dengan Dawi yang memang masih bujangan di usianya yang sudah menginjak 22 tahun itu. Sekitar pukul 1 siang, sisa galian sudah selesai Dawi kerjakan, dan di bawah terik matahari itu, ia lalu berjalan pulang menuju rumah yang memang disediakan untuk para penambang. Di rumah berukuran 5 kali 8 meter itu, sudah berkumpul beberapa orang lelaki yang salah satunya ada Pak Ridwan. Gimana lubangnya? Tanya lelaki bertubuh penuh otot yang memiliki tai lalat cukup besar di dekat alis mata kirinya itu pada Dawi. Sudah siap? Jawab Dawi singkat. Di sebelah Sunar terlihat seorang lelaki bertubuh sedikit lebih pendek darinya dan memiliki mata yang sangat tajam. Ini namanya Hudar. Dia kerja ikut di kelompok kita, ujar Sunar memperkenalkan temannya yang datang bersamanya saat itu pada Dawi. Dawi tersenyum kecil sambil mengangguk. Pada kesan pertama Dawi tidak begitu suka pada lelaki bernama Hudar tersebut. Karena menurut Dawi, Hudar terlihat seperti orang jahat. Tatapan matanya tajam dan gerak-geriknya tampak aneh. Namun setelah beberapa hari tinggal serumah dan tergabung dalam satu kelompok kerja, perlahan-lahan Dawi mulai terbiasa dengan keanehan-keanehan Hudar itu. Meski aneh dan kadang menakutkan, ternyata Hudar memiliki sisi baik. Ia sangat ramah dan baik pada rekan-rekan kerjanya. Tidak jarang ia juga sering membantu pekerjaan dari kelompok lain bila pekerjaan di kelompoknya sudah selesai. Sehingga karena kebaikannya itulah Hudar menjadi disegani oleh orang-orang di sana. Berbeda dengan Dawi yang pendiam dan cenderung acuh pada sekelilingnya. Hari ini giliranku ikut mengantar bos. Mungkin ada yang mau kalian pesan? Ujar Sunar dengan logat pahuluannya yang khas itu. Aku rokok saja. Begitulah kata Dawi. Kalau kamu Dar, kurasa tidak ada yang mau kupesan Nar. Sunar mengangguk, lalu ia mulai bersiap-siap. Memang setiap bos akan ke kota untuk menjual hasil emas yang didapat. Anak buahnya akan bergantian mengantar agar emas yang dibawa tetap aman dari perampok.
Maklum saja di daerah tambang emas lokal seperti itu, memang banyak sekali perampok-perampok yang berkeliaran. Tidak jarang ada beberapa kejadian mengenaskan yang terjadi pada bos-bos yang pulang pergi ke kota untuk menjual emas yang jadi korban para perampok itu. Dan bila sudah bekerja di tambang emas itu, kita harus nekat dan siap dengan segala risiko yang akan terjadi. Contohnya seperti perebutan wilayah, perampok, dan berbagai macam hal lainnya. Pak Ridwan berjalan paling depan ketika melewati jalanan setapak, tepat di samping jurang yang curam. Jalanan itu dikenal dengan nama jalanan maut oleh orang-orang penambang, karena bila salah langkah sedikit, bisa berakibat fatal ataupun kehilangan nyawa. Hudar dan juga beberapa orang tengah asik mengobrol di pelataran rumah, sementara Dewi sengaja tidak mau ikut kumpul karena badannya yang terasa lelah sekali. Ia lebih memilih untuk menghabiskan hari libur itu dengan tidur seharian di dalam rumah. Namun, baru beberapa saat saja matanya mulai terpejam, tiba-tiba terdengar ribut-ribut dari luar. Dewi membuka matanya, ia mencoba mendengarkan suara-suara itu dengan posisi masih berbaring. Dan setelah yakin dengan apa yang terjadi di luar rumah, Dewi lantas bangkit. Ia keluar dan juga melihat beberapa orang dari kelompok penambang lain yang tengah adu mulut dengan teman-teman satu kelompoknya. "Ada apa ini ya?" bentak Dewi dengan gusar. "Tidak usah banyak tanya, kau sendiri pun tahu kan kalau lubang bekas di sana itu akan kami tambang. Lalu kenapa kalian menambangnya lebih dulu ujar seseorang lelaki yang dengan wajah sangar itu. "Kalau memang lubang itu akan kalian tambang, kenapa tidak kalian berikan tanda supaya orang-orang tidak mengambil alih lubang itu? Kalian pikir kami langsung menambang saja lubang itu tanpa mencari tahu lebih dulu? Sebenarnya kalian memang tidak ada niat untuk menambang lubang kan? Bekas itu, tapi kenapa kalian mengetahui hasil emas yang kami dapat dari tambang itu? Sangat lumayan. Makanya kalian bersikukuh ingin berebut lubang itu kan dari kami, dengan alasan bahwa kalian lebih dulu ingin menambang di lubang itu. Cuy." Hudar yang tidak tahu apa-apa hanya diam saja melihat teman-temannya adu mulut dengan orang-orang dari kelompok lain itu. Kelompok yang dipimpin oleh Dayat itu memang dikenal serakah dan sering merebut lubang galian milik kelompok-kelompok lain. Mereka semena-mena pada kelompok-kelompok penambang yang lemah, sebab Dayat dikenal sebagai orang yang kuat dan juga kejam. Ia juga memiliki ilmu kebal yang sulit ditembus. Ilmu bela dirinya pun tidak diragukan lagi. Dan selama beberapa tahun ini kelompok Dewi memang tidak pernah bermasalah langsung dengan kelompok Dayat. Karena pesan Pak Ridwan, mereka memang dilarang untuk mencari masalah dengan Dayat dan kawan-kawannya. Tapi akhirnya apa yang mereka hindari terjadi juga. Kelompok Dewi bukannya tidak tahu, apalagi sengaja. Ya, tapi memang mereka sudah mencari tahu sebelumnya, sebelum menambang di lubang bekas itu, tentang siapa yang akan menambang di sana. Tapi lubang itu memang sudah ditinggalkan sejak lama, dan tidak ada seorang pun yang mau menambang lubang tersebut. Bahkan mereka juga sudah menanyakan pada salah satu orang kelompok Dayat perihal tentang lubang tersebut, dan jawabannya sama seperti kelompok-kelompok lain, yakni mereka tidak berniat menambang lubang itu karena lubang tersebut dianggap sudah dibuang dan tidak ada emasnya lagi. Adu mulut kian memanas, hingga tanpa disadari sebuah tamparan melayang mengenai hidung Dewi. Pemuda itu terjatuh dengan hidung yang berdarah. Wajahnya memerah. Ia bangkit dan langsung balas meninju wajah Dayat. Perkelahian fisik tidak bisa dihindari lagi. Bahkan teman-teman Dayat dan Dewi pun mulai saling serang. Tidak terkecuali Hudar yang bisa menumbangkan beberapa orang dengan sekali pukulan. Dayat dan juga Dewi masih berduel satu lawan satu. Tidak ada yang tumbang antara keduanya. Saat marah, Dewi terlihat seperti bukan lagi Dewi yang dikenal pendiam dan tidak banyak mau. Gerakannya lincah dan mahir berkelahi secara fisik.
Jelas ilmu bela dirinya bukan hanya didapat dari seorang guru saja. Begitulah batin Hudar. Akhirnya perkelahian itu pun terhenti ketika bos dari kelompok Dayat datang melerai. Awas ya kau nanti. Ya, aku tunggu. Selagi aku berada di pihak yang benar, aku tidak akan lari hanya karena manusia sepertimu. Sepertinya kelompok Dayat, Dawi langsung masuk ke dalam rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Ia mencuci wajahnya yang dipenuhi dengan darah yang menetes dari hidung. Tidak kusangka kau jago juga dalam berkelahi, ujar Hudar pada Dawi yang masih membersihkan darah di wajahnya. Mendengar perkataan Hudar, Dawi hanya diam saja. Siapa orang-orang itu tadi? Tanya Hudar masih berusaha mengajak bicara Dawi. Meskipun pertanyaannya tidak ada yang dijawab oleh pemuda itu. Mereka kelompok penambang rakus. Bos dan juga anak buahnya sama saja. Tidak jarang mereka merebut lubang galian milik orang lain dengan berbagai macam alasan. Sebelumnya kami tidak pernah terlibat masalah dengan kelompok itu, karena kami selalu berusaha menghindar. Bukan karena takut, tapi karena kami tahu mereka itu sulit untuk diajak berurusan dengan cara orang waras. Maunya selalu kekerasan atau bunuh-bunuhan. Tapi ternyata hari ini masalah itu tidak bisa dihindari lagi. Aku yakin setelah ini mereka pasti akan terus mencari gara-gara dengan kita, ujar Kani menjawab pertanyaan Hudar. Dewi menghela nafas panjang. Ia berbalik, matanya menatap lekat ke arah Kani dan Hudar. Mereka memang seperti itu. Kalau kita takut, mereka akan semakin menjadi, ujar Dewi akhirnya. Dewi kemudian berjalan ke arah tempat tidur, lalu merebahkan tubuhnya di sana. Hudar mengikuti Dewi dan duduk tidak jauh dari pemuda itu. Berapa usiamu? Tanya Hudar. 22. Kenapa? Tidak apa-apa, aku cuma bertanya. Gerakan bela dirimu sangat bagus. Tentu gurumu tidak hanya satu, betul kan? Dewi bangun. Ia menatap Hudar yang tersenyum kepadanya. Lalu Hudar menggeleng. Lalu kemudian ia melebarkan senyumannya. Aku tertarik untuk berteman denganmu. Bukankah kita sudah berteman? Kita teman satu kelompok kerja, bukan begitu? Iya betul. Tapi bukan teman yang seperti itu yang kumaksud. Bisakah kita berteman lebih dari hanya sekedar teman kerja? Contohnya seperti sahabat? Dewi tersenyum kecut. Terakhir kali aku mempercayai seorang teman dan aku berakhir di sini. Maksudmu? Kau tahu mengapa kehidupan di sini sangat keras? Itu karena hampir separuh orang-orang di sini adalah orang-orang yang sedang dalam pelarian, entah itu dari kekejaran musuh ataupun polisi. Dan aku termasuk ke dalam orang-orang yang dikejar musuh. Orang-orang dari luar tidak tahu tempat ini, sehingga buronan seperti aku dan yang lain sangat aman berada di sini, ujar Dewi. Hudar tersenyum. Aku pun sama. Bedanya yang mengejarku bukan hanya satu pihak saja. Di luar sana ada polisi dan keluarga dari kedua orang yang aku bunuh. Mereka limpahkan kesalahan itu kepadaku karena aku membunuh, tapi mereka seolah menutup mata dan telinga dari alasan kenapa aku sampai membunuh kedua orang tersebut. Dewi menatap wajah Hudar dengan seksama. Pantas saja seperti ada yang berbeda dari Hudar. Ternyata Hudar sudah pernah membunuh orang dengan tangannya sendiri. Hudar mengangkat tangannya. Ia memperlihatkan salah satu jarinya yang memiliki kuku seperti terbelah sampai ke dalam. Ciri orang yang pernah membunuh. Dewi mengangguk. Ia percaya dengan ciri itu, karena ciri seperti itu tidak bisa dibuat-buat. Hari itu, Dewi, Hudar, dan beberapa temannya yang lain berangkat untuk memulai kembali pekerjaan yang kemarin mereka tinggal. Namun sesamanya di galian itu mereka sangat kaget dengan keadaan di sana. Tempat istirahat mereka sudah porak-poranda, begitu juga dengan lubangnya yang sudah ditimbun kembali dengan tanah. Gigi Dewi bergemeretak, wajahnya terlihat memerah. Ia yakin siapa pelakunya pasti kelompok Dayat. Bah, sialat.
Mau tidak mau, hari itu mereka tidak bekerja, dan sebagai gantinya mereka membereskan kerusakan di sekitar lubang dan menggali kembali lubang yang sudah ditimbun tanah itu. Menjelang sore, barulah pekerjaan itu selesai. Mereka pulang dengan raut wajah lelah dan kesal bercampur jadi satu. Di rumah ternyata Sunar sudah pulang. Bagaimana keadaannya? Ku dengar Dayat membuat ulah kemarin di sini. Tempat kita dirusak dan lubang galian kita juga ditimbun dengan tanah. Aku tidak melihat siapa yang melakukannya, tapi aku yakin pelakunya pasti kelompok Dayat. Si Dayat ini memang luar biasa kalau membuat ulah. Ingin rasanya aku memberikan pelajaran pada orang itu, biar jerah sampai kata tai, ujar Sunar geram. Dewi terdiam. Ia memang sudah memikirkan hal itu sebelumnya, tapi ia masih mencoba untuk tetap sabar agar tidak terjadi keributan yang lebih parah. Malam itu mereka makan dengan lahapnya. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. "Nar, Sunar!" panggil seseorang dari luar rumah. Mendengar namanya dipanggil, Sunar segera bergegas mencuci tangan. Ia berjalan tergesa menuju ke arah pintu. Terlihat seorang laki-laki berusia awal 40-an tampak terengah-engah. Kelihatannya orang itu pasti habis berlari. "Kenapa, Dun?" tanya Sunar. Itu lubang kalian dirusak kelompok Dayat." Bangsat." Tanpa memberitahu teman-teman kelompoknya, Sunar kemudian langsung berlari menuju ke tempat lubang galian mereka. Tanpa mengenakan baju, ia hanya memakai celana kain pendek sebatas lutut, dan ia juga tidak membawa senjata apapun, hanya tangan kosong. Merasa aneh karena Sunar tidak juga masuk ke dalam rumah dan melanjutkan makanannya, Dewi pun menyusul keluar. Sepi, tidak ada siapapun di luar rumah. Dewi bergegas untuk masuk ke dalam rumah. Ia yang sudah menaruh curiga itu pun langsung menyuruh teman-temannya untuk mempersiapkan senjata tajam untuk sekedar dibawa sebagai penjagaan diri. "Sunar tidak ada di luar. Kurasa ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Bersiaplah dan bawa senjata. Kita akan ke tempat Dayat," ujar Dewi. "Kamu yakin Sunar ke tempat Dayat?" tanya Hudar. "Aku tidak yakin, tapi tidak ada salahnya kalau kita cari ke sana lebih dulu." Tidak beberapa lama kemudian mereka pun lantas berangkat. Namun begitu mereka sampai di tempat kelompok Dayat, di sana kosong, tidak ada seorang pun di sana. "Kurasa mereka di galian," ujar Hudar. Segera mereka kembali melanjutkan perjalanan ke galian, dan sesamanya di sana ternyata apa yang dikatakan Hudar benar. Sunar sudah bersimbah darah di sana dan hanya ada beberapa orang yang berusaha menolongnya. Namun luka di tubuh Sunar membuatnya hanya mampu bertahan selama 2 jam saja sebelum akhirnya ia meninggal dunia. Kala itu Sunar berusia sekitar 40-an. Dia merupakan seorang mantan preman yang sangat ditakuti sekaligus disegani di desanya. Ia ditakuti oleh preman-preman lain yang suka meminta uang secara paksa pada para pedagang maupun warga yang berbelanja ke pasar. Dia terkenal kasar, namun meski begitu Sunar juga dikenal baik dan sangat peduli dengan kesejahteraan para pedagang di daerahnya. Tidak jarang dia membantu para pedagang dan warga lain dari para preman yang suka menindas. Bahkan karena kepeduliannya pada orang lain itulah dia pernah terlibat perkelahian hebat dengan salah satu ketua preman. Untung saja ketua preman itu tidak sampai meninggal karenanya, sebab pisau milik Sunar hanya mengenai bagian bahu, sehingga tidak membuat luka yang parah. Sunar sempat ditahan untuk beberapa waktu karena kejadian itu, dan setelah ia bebas, ia pun bertekad untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Hingga akhirnya Sunar pun memutuskan untuk merantau, dan langkah kakinya membawanya ke daerah T, daerah yang pada saat itu merupakan surganya tambang emas lokal. Berbagai macam orang ada di sana dari berbagai suku dan daerah. Tempat pertama bagi Sunar untuk merubah diri dan juga merupakan tempat terakhir jasadnya disemayamkan.
Siapapun yang sudah berbuat seperti ini padamu akan aku cari orang itu, tidak peduli siapapun dia, ujar Dawi setelah jenazah Sunar dimakamkan. Wajahnya merah padam menahan emosi yang bergejolak. Hudar menempuh bahu Dawi, lalu mereka berjalan pulang bersama-sama. Malam itu Dawi yang sedang duduk melamun di pelataran rumah dihampiri oleh Hudar. Sunar adalah teman yang baik. Karena kebaikannya itulah aku bisa kemari. Dia tanpa ragu menawarkan pekerjaan kepadaku. Padahal saat itu dia tahu kalau aku sedang dicari-cari polisi. Bukan hanya kamu yang kehilangan teman sebaik Sunar, tetapi aku juga. Bahkan aku belum sempat membalas budi baiknya padaku saat dia masih hidup. Oleh karena itu, aku bertekad untuk membalas budi kebaikan Sunar kepadaku dengan cara mencari dan memberi pelajaran pada orang-orang yang telah membunuhnya, ujar Hudar. Dawi tercengang mendengar perkataan Hudar. Kau juga berniat membalas dendam atas kematian Sunar? Tanya Dawi ragu-ragu dengan apa yang baru saja Hudar katakan. Ya, masa depanku sudah hancur. Aku tidak akan bisa hidup bebas berkeliaran di luar sana. Maka dari itu aku memutuskan untuk memberikan hidupku dengan cara membalaskan dendam atas kematian Sunar sebagai balas budiku atas kebaikannya, ujar Hudar meyakinkan. Dawi tersenyum. Ia tidak menyangka bila Hudar memperdulikan nasib Sunar seperti itu. Ya, seperduli itulah dia pada Sunar. Kita akan cari mereka. Takkan kemana mereka pergi, sebab mereka sama saja dengan kita. Sama-sama pelarian, kita akan segera menemukan mereka. Sunar tampak berdiri, wajahnya pucat dan raut mukanya terlihat sedih. Dan saat Dawi ingin mendekatinya, Dawi tiba-tiba terbangun dari alam mimpi. Brak! Suara pintu yang terbanting diiringi suara langkah kaki yang membuat lantai rumah terasa berayun-ayun. Tolong! Tolong! Teriak suara itu parau. Dawi terkesiap mendengar suara yang sangat ia kenal itu. Bergegas ia berlari menghampiri si pemilik suara yang tidak lain adalah bosnya tersebut. Ada apa, Pak? Tanya Dawi diikuti anggukan kepala teman-temannya. Mas Riah. Belum sempat menjelaskan apa yang terjadi, bos mereka itu langsung menangis terisak. Mas, kenapa, Pak? Tanya Dawi dengan perasaan tidak karuan. Mas Riah di jurang. Dayat. Ucapnya terbata-bata. Seakan tahu apa yang terjadi, Dawi langsung mengajak Hudar untuk pergi ke area jurang untuk memastikan yang terjadi pada gadis itu. Apalagi bos mereka menyebut nama Dayat. Dawi berangkat bersama Hudar. Mereka berdua masing-masing membawa parang di tangannya. Dengan langkah cepat, mereka berjalan menyusuri jalanan yang sudah hampir gelap itu. Tidak ada obrolan antara Dawi dan Hudar. Mereka sama-sama diam. Hanya hembusan napas yang menggebu-gebu dan suara langkah kaki yang menginjak daun dan ranting kayulah yang terdengar. Singkatnya, ketika mereka tiba di jurang, hari sudah sangat gelap dan di sana tidak ada siapa-siapa. Dayat, keluar kau! Teriak Dawi, suaranya menggema. Hening, angin dingin berhembus. Tidak ada tanda-tanda keberadaan kelompok Dayat di sekitar tempat itu. Sebenarnya, apa yang sudah terjadi ya? Hudar bertanya pada dirinya sendiri. Matanya menatap ke sekeliling. Ayo Dar, kita cari Mas Riah, ajak Dawi. Kamu yakin Mas Riah dan kelompok Dayat ada di sekitar sini? Bagaimana kalau mereka sudah pergi? Kita cari sekarang juga sampai kita berhasil menemukan mereka. Hudar mengangguk. Meski usianya lebih tua dari Dawi, namun entah mengapa Hudar nurut-nurut saja dengan apa yang diucapkan oleh Dawi. Berjam-jam mereka berdua menyusuri tempat itu. Namun, sama sekali tidak ada tanda-tanda keberadaan Mas Riah ataupun kelompok Dayat. Lama-lama Dawi mendengar suara seseorang memanggil namanya. Entah dari mana suara itu berasal, karena Dawi seperti mendengar suara itu dari segala penjuru. Kau dengar suara itu, Dar? Hudar mencoba mendengarkan dengan seksama suara yang dimaksud oleh Dawi. Namun suara itu sama sekali tidak terdengar sedikit pun olehnya.
Aku tidak dengar. Coba kamu dengarkan lagi. Suaranya pelan sekali, tapi cukup jelas ku dengar. Tidak ada, Wi. Aku tidak mendengar apa-apa. Mendengar jawaban Hudar, Dawi lantas menghela nafas panjang. Mungkin Hudar mempunyai gangguan pendengaran, pikirnya. Dawi melangkah mendahului Hudar. Ia berusaha mencari asal suara yang terus-menerus terdengar itu. Tetapi sudah hampir 2 jam mereka bolak-balik mencari, asal suara tersebut tidak juga ditemukan. Masih ada suaranya, Wi. Masih. Suaranya kadang-kadang terdengar dekat dan juga jauh. Suaranya seperti berasal dari segala arah. Mendengar jawaban Dawi, Hudar langsung menghentikan langkahnya. Ia yakin kalau suara yang didengar Dawi sejak tadi itu bukanlah suara manusia asli, apalagi suara itu datang dari segala arah. Sudah dapat dipastikan jika pemilik suara itu ialah makhluk halus yang sering membuat orang-orang yang lewat di situ celaka. Dawi, kita istirahat sebentar di sini, ujar Hudar sembari menarik lengan Dawi yang hendak kembali melanjutkan pencariannya. Mereka duduk di atas tanah yang ditutupi oleh dedaunan kering. Suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin membuat suasana saat itu terasa lain. Tidak ada percakapan antara keduanya. Mereka sama-sama hanyut dalam lamunan masing-masing. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada bos dan anaknya, tapi justru kita pergi sebelum mendengar bos menjelaskan apa yang sudah terjadi pada mereka, dan terus mencari Mas Ria dalam ketidaktahuan. Apa kau yakin kita akan begini sampai esok pagi? Lalu menurutmu bagaimana? Kita pulang, dengarkan dulu apa yang akan bos ceritakan. Dengan begitu, kita akan tahu apa yang terjadi, dan kita bisa langsung bertindak setelahnya. Tapi kalau memang benar Mas Ria bersama kelompok Dayat, aku khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk padanya. Hudar tidak menjawab. Ia membiarkan Dawi untuk memilih kemana selanjutnya mereka. Apakah terus mencari atau pulang? Baiklah, kurasa apa yang kamu katakan tadi ada benarnya juga. Kita pulang dulu sekarang. Hudar mengangguk. Saat mereka di perjalanan pulang itulah, Hudar merasa seperti ada orang yang mengikuti mereka dari belakang. Hudar tidak memberitahu Dawi karena sepertinya Dawi tidak merasakan kalau ada yang mengikuti mereka. Hudar berpikir bisa saja itu hanya perasaannya saja. Tetapi meski begitu, Hudar terus memegang gagang parangnya. Ia bersiap kalau ada yang menyerangnya secara tiba-tiba. Dan benar saja dugaan Hudar, seseorang berlari ke arah mereka dengan membawa parang panjang. Untung saja gerak refleks Hudar yang langsung menarik parang untuk menangkis serangan parang dari orang itu berhasil menyelamatkan nyawa Dawi. Dawi terkesiap, matanya melotot menatap Hudar yang bagaikan kesetanan menghajar orang yang telah hampir membunuhnya itu. Tiba-tiba dari arah lain muncullah kelompok Dayat yang lainnya. Segera Dawi bersiap dengan kuda-kudanya. Mati kita, Dar. Mereka banyak sekali, ujar Dawi tidak menyangka melihat musuh sebanyak itu. Mungkin ada 10 lebih. Hadapi semampumu saja, dan bila nanti kau kusuruh lari, maka larilah, ujar Hudar. Suasana malam yang gelap dan dingin itu menjadi riuh dengan suara perkelahian, teriakan dan raungan kesakitan terdengar. Lari! Teriak Hudar menyuruh Dawi untuk lari. Kau, lari Dawi, lari! Setidaknya harus ada satu yang hidup di antara kita berdua, teriak Hudar sambil terus menghindar dari serangan beberapa orang yang menyerangnya. Dawi yang merupakan seorang yang setia kawan itu tentu tidak setuju dengan perkataan Hudar. Namun bila ia tidak lari, maka besar kemungkinan kelompok Dayat yang masih tersisa akan terus berbuat ulah untuk membunuh teman-temannya yang lain. Setidaknya bila Dawi berhasil selamat malam itu, ia bisa menceritakan apa yang sudah terjadi pada teman-temannya. Dan yang paling penting, ia bisa membawa teman-temannya serta bosnya untuk bersembunyi, karena pasti Dayat dan teman-temannya akan memburu mereka. Maka dengan berat hati, setelah pertimbangan singkatnya, Dawi pun langsung berlari menjauh, membiarkan Hudar yang terus berkelahi menghambat pergerakan musuh yang ingin mengejar Dawi.
Satu orang yang mengejar Dawi berhasil Dawi lumpuhkan, dan ia terus berlari untuk pulang, tidak peduli kakinya yang terasa sakit akibat tertusuk duri dan kayu. Hudar, gumam Dawi sepanjang jalan. Ia sangat berharap Hudar bisa mengalahkan kelompok Dayat, meski hal itu akan sangat kecil kemungkinannya. Dengan napas terengah-engah, Dawi masuk ke dalam rumah. Ia melihat wajah teman-temannya yang tampak tegang. Hudar di mana? Begitulah tanya Kani. Panjang ceritanya. Yang terpenting sekarang kita harus pergi dari sini. Kita harus sembunyi, karena kemungkinan sebentar lagi kelompok Dayat akan kesini untuk membunuh kita. Wajah tegang teman-temannya seketika berubah menjadi semakin tegang. Wajah mereka pucat. Tanpa membawa apa-apa, mereka keluar dari rumah dan berjalan ke arah yang berlawanan dari jalan utama menuju desa. Kamu tahu apa yang terjadi pada Mas Riah? Diliriknya bosnya yang ikut serta dalam rombongan. Lelaki itu dibawa 2 orang teman-teman Dawi. Kasihan dia, Wi, kata bos. Saat mereka di perjalanan pulang mau ke sini, mereka dihadang oleh Dayat. Bos dipukuli dan Mas Riah dibawa oleh mereka. Mas Riah dibawa? Iya, dan sebagai gantinya bos disuruh membawa semua hasil emas yang kita dapat dan semua uang hasil penjualan emas yang masih ada, tapi bos tidak bisa ya karena... Dawi, panggil seseorang dari arah belakang, dan ternyata itu adalah Dayat. Ia menenteng sesuatu di tangannya, dan ketika Dayat melemparkan benda itu, barulah Dawi dan yang lainnya menyadari bahwa benda itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah kepala. Karena kurangnya pencahayaan, Dawi mengira itu adalah kepala milik Hudar. Namun begitu kami menyorotinya, ternyata itu adalah kepala Mas Riah. Tubuh Dawi bergetar, sementara Kani dan yang lainnya langsung terduduk. Takut teman-teman Dawi yang tadi memampa bos mereka seketika memeluk bosnya agar lelaki itu tidak melihat apa yang ada di sana saat itu. Dawi berteriak keras. Setelah itu Dawi langsung merebut mandau dari salah satu temannya. Ia menyerang Dayat, namun Dayat sepertinya sama sekali tidak mengelak. Dan ketika mandau itu mengenai tubuhnya, hanya baju Dayat yang sobek, sementara kulitnya tidak terluka sedikit pun. Ia tertawa puas. Meski lawannya memiliki ilmu kebal, tapi Dawi tidak menyerah. Saat ini yang bisa ia lakukan hanyalah menghindar dari serangan musuh. Meski susah, tapi perlahan Dawi berusaha menjauhi Dayat yang terus berusaha melukainya. Dan di saat ada kesempatan, Dawi langsung berlari meninggalkan Dayat yang tentu langsung mengejarnya. Dawi terus berlari menuju ke arah rumah. Satu-satunya harapan yang ia punya hanya benda di dalam rumah itu. Benda yang dia dapat dahulu, benda yang merupakan peruntus ilmu kebal. Tapi itu tentu tidak mudah, apalagi dengan keadaan kakinya yang terluka. Dibawa berlari di jalanan berbatu dan berpasir itu membuat Dawi terus meringis kesakitan. Berhenti bangsat, teriak Dayat terus mengejar Dawi. Namun untungnya Dayat tidak ikut berlari karena mungkin ia merasa akan menang karena Dawi terus berlari menghindarinya. Dan brak, pintu rumah terbuka. Aduh, kakiku, ringis Dawi. Bergegas ia mencari sebuah benda itu di dalam tas kadut hitam kecilnya. Dan setelah benda berwarna kehitaman dan berbentuk melengkung itu didapatnya, dengan percaya diri Dawi keluar rumah. Dayat terkekeh melihat Dawi yang nampak bersantai di pelataran. Jadi kau meremehkanku? Dawi hanya diam. Ia sama sekali tidak bergeming dari tempat duduknya meskipun Dayat sudah sangat dekat dengannya. Dawi memegang erat benda melengkung di tangannya. Benda itu lalu ia masukkan ke dalam kantong celana, dan begitu Dayat melayangkan parang padanya, Dawi dengan gerakan refleksnya langsung menghindar. Karena merasa dirinya tidak terkalahkan, Dayat membiarkan saja kala Dawi mengambil parang berkarat yang terletak di samping pintu rumah. Namun tidak seperti sebelumnya, kali ini begitu Dawi melayangkan parang itu ke badan Dayat, seketika Dayat langsung terluka.
Sambil memegangi dadanya yang terluka, Dayat menatap Dawi. Sementara Dawi tersenyum. Kau terlalu sombong, selalu menganggap dirimu pemenangnya, sampai-sampai kau lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Cuy, ujar Dawi. Kau tenang saja Dayat, meski kau sudah membunuh kekasihku, aku tidak akan membunuhmu. Aku bukan orang yang sangat jahat sepertimu. Aku akan tetap membiarkan kamu hidup, tapi tentunya dengan keadaan tersiksa, ujar Dawi seraya melayangkan parangnya ke arah kaki Dayat. Dan brak, Dayat ambruk bersimbah darah. Berkali-kali ia mengucapkan kata maaf dan ampun pada Dawi, namun Dawi tidak menggubrisnya. Dawi membiarkan saja Dayat mengerang kesakitan dengan keadaan terluka parah di tanah, sementara ia duduk menontonnya dari pelataran rumah. Dan ketika fajar menyingsing, Dayat sudah tidak bernyawa lagi karena kehabisan darah. Dan ketika Dawi memeriksa tubuh Dayat, seseorang muncul dari arah belakang. Apa dia mati? Tanya suara yang cukup dikenal oleh Dawi. Dan ketika ia menoleh, benar saja ternyata memiliki suara itu adalah Hudar. Hudar belum mati. Kau membunuhnya? Kau belum mati? Tanya Dawi. Iya. Minum darahnya sedikit, Wi, suruh Hudar. Kenapa? Ya karena kau membunuhnya, dan itu syarat agar arwahnya tidak mendatangimu. Ah tidak, mencium bau darahnya saja sudah membuatku mual. Apa kau mau dihantuinya sepanjang hidupmu? Akhirnya mau tidak mau Dawi terpaksa menuruti perkataan Hudar. Dawi pun hampir muntah setelah meminum sedikit darah milik Dayat tersebut. Tentang Mas Ria, aku melihat mayatnya di jurang, dia dibunuh. Salah satu teman Dayat mengakui itu dan menunjukkan lokasi pembuangan mayatnya padaku. Dawi terdiam, helaan napasnya terdengar berat, sesak. Apa kau membunuh semua teman-teman Dayat? Tanya Dawi kemudian. Tidak, jawab Hudar seraya berjalan meninggalkan Dawi dan mayat Dayat. Pemakaman Mas Ria dengan badan dan juga kepala yang sudah terpisah itu membuat ayahnya menjadi gila. Dan semua yang menghadiri pemakaman itu tentu saja sedih, karena gadis yang biasanya memasakkan makanan untuk mereka itu sudah pergi untuk selama-lamanya dengan cara mengenaskan. Konon setelah kejadian itu muncul rumor yang mengatakan kalau di jurang itu pada malam hari sering terdengar suara perempuan yang memanggil setiap orang yang lewat di sana, sehingga menjadikan orang-orang yang bekerja di sana lebih memilih untuk menunda perjalanan sebelum area jurang jika hari sudah gelap. Ku dengar Dayat itu kebal, bagaimana caramu melukainya? Tanya Hudar. Dawi langsung mengambil benda berwarna kehitaman yang berbentuk lengkung dari dalam kadut kecilnya. Dengan ini, ujar Dawi. Hudar mengambil benda itu dari tangan Dawi. Apa ini? Kuku beruang. Hudar memicingkan matanya kala menatap Dawi, seakan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Dapat dari mana? Dawi tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan mengambil kembali kuku beruang tersebut dari tangan Hudar. Dan setahun setelahnya Dawi memutuskan untuk keluar dari tempat itu bersama Hudar. Mereka merantau dari satu tempat ke tempat yang lain agar tidak ditemukan oleh orang-orang yang mencari mereka. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita kali ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kalian subscribe channel ini dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya teman-teman, ya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini juga. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini untuk channel ini tentunya, dengan cara ya kalian seperti itu ya teman-teman, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Menurut kalian bagaimana cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Dan untuk kalian yang memiliki cerita-cerita horor yang mungkin kalian alami sendiri, teman kalian ataupun saudara kalian, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang nantinya akan saya bacakan di sini ya teman-teman, seperti cerita-cerita ini dan juga cerita-cerita sebelumnya. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas ya teman-teman.
Entah itu mungkin artikulasi saya banyak yang salah, ataupun mungkin pembawaan saya terlalu cepat atau terlalu lambat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.